Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sepanjang masa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita alhamdulillah memasuki Ramadan yang terakhir. Bersyukur kita kepada Allah dapat menyempurnakan Ramadan kita ini. Mudah-mudahan semua sahabat sepanjang masa di mana Anda berada mendapatkan puasa yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah-limpah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di puasa di penghujung Ramadan terakhir ini, Masya Allah kita masih dapat bertemu kembali kepada Al Ustadz Al Mukarram yang tidak asing lagi tentunya. Beliau pada sesi sebelumnya sudah juga berdialog dengan tim kami, tim Tausiah Sepanjang Masa, dan mendapatkan tayangan yang luar biasa, sambutan yang luar biasa. Kami bersyukur kepada para sahabat sepanjang masa yang terus menonton tayangan kami dari berbagai sumber rujukan para ulama tentunya yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Jangan lupa selalu ya mengikuti tayangan-tayangan kami. Yang kali ini di edisi terakhir puasa Ramadan ini tentunya sangat berharga lagi untuk memotivasi kita. Sebelumnya tentu kami ingin memperkenalkan siapa Al Ustadz Al Mukarram pada sesi kali ini, yaitu Al Ustadz Haji Dr. Haji Muhammad Ahmad Adli LCMA. Beliau sudah ada di samping saya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Nampaknya Ustadz kali ini bajunya luar biasa Ustadz ya. Ini mudah-mudahan memotivasi kami kaum wanita Ustadz ya. Masya Allah Ustadz. Ini Masya Allah kami begini Ustadz. Sebelumnya sahabat sepanjang masa, beliau ini adalah termasuk sahabat saya. Kami dulu sama-sama kuliah, beliau di Madinah, saya di Al-Azhar Mesir. Sekarang alhamdulillah dapat berkolaborasi dalam keilmuan. Apalagi beliau sangat aktif ya. Al Ustadz ini aktif di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagai ketua komisi fatwa. Kalau di Majelis Ulama Indonesia wakil ketua Majelis Komisi Fatwa ya Sumatera Utara, dan aktivitas lain sebagai dosen di UINSU, kemudian konsultan hukum di berbagai instansi, dan sangat aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan yang sifatnya nasional dan internasional karena sering diundang ke Malaysia. Mudah-mudahan beliau kita doakan menjadi ketua Majelis Ulama Kota Medan. Itu harapan kami. Ustadz Al Mukarram, kami ini dari masyarakat menilai bahwa bagaimana sebenarnya menimbulkan semangat untuk beribadah pasca Ramadan nantinya. Kan ini kan sudah berakhir Ustadz ya. Apalagi akhir ini udah cenderung turun ya untuk orang beribadah. Bagaimana semangat Ramadan ini terus ada setelah pasca Ramadan? Cara-caranya menurut Ustadz yang mungkin ada trik-trik khusus supaya masyarakat ini, masyarakat awam khususnya, terus mendapatkan nilai-nilai Ramadannya itu. Nah itu kira-kira bagaimana Ustadz ya? Kami mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Baik, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga. Apa yang dipertanyakan tadi ya, bagaimana motivasi kita untuk konsisten melaksanakan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan, artinya pasca bulan Ramadan. Pasca Ramadan, iya. Banyak orang yang beribadah rajin di bulan Ramadan, aja, betul. Tapi begitu keluar bulan Ramadan, kosong. Betul. Puasa pun gak ingat lagi dia. Padahal ada puasa sunnah. Oke lah di Ramadan puasa fardu. Di luar Ramadan kan ada puasa sunnah. Ada puasa Ayyamul Bid, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, dan ada puasa-puasa lain gitu kan. Jadi jangan berhenti ibadah puasa itu hanya di bulan Ramadan. Nah, sholat pun, tahajud pun ada di luar bulan Ramadan. Jangan kita di Ramadan aja kita taraweh, kita tahajud, tapi di luar bulan Ramadan lupa kita. Lupa, nggak pernah lagi sholat. Yang tadinya kita rajin, maghrib udah sholat jamaah, nanti taraweh sholat jamaah, ya. Kemudian subuh jamaah, sedekah luar biasa, memberi takjil, kemudian dibagi-bagikan.
nanti keluar bulan Ramadan lalu hilang semuanya. Ya. Sholat 5 waktu aja kalau sempurna itu udah paten. Udah paten. Jangankan jemaah, jangankan rawatib, ya kan? Itu aja yang wajib aja. Yang wajib aja belum tentu itu diselesaikan. Oleh sebab itu harus ada motivasi, ya. Motivasi. Jangan sampai bulan Ramadan ini, madrasah bulan Ramadan yang Allah berikan setiap tahunnya 1 bulan kepada umatnya, itu kita keluar sia-sia dan tidak menjadi hamba-hambanya yang mutakin. Kalau kita benar-benar puasa di bulan Ramadan, menjalankan syariat-syariat di bulan Ramadan, ya, maka insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa itu? Ya kan? La'allakum tattaqun itu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, oleh sebab itu ada beberapa kiat untuk menjaga konsistensi kita ini dalam beribadah. Tidak hanya saja di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun kita harus tetap rajin beribadah. Oke lah, pahalanya memang tidak dilipat gandakan. Tapi kita tidak menafikan bahwa Allah akan memberikan ganjaran tidak hanya 1. Bisa jadi Allah memberi ganjaran 10. Bahkan sampai 700 kali lipat. Gitu kan? Masya Allah. Jangan kita anggap, oh bulan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan. Di luar tidak, jangan. Nah, apalagi kita hitung-hitungan sama Tuhan, masalah pahala, ya kan? Ya, Allah itu kalau sudah senang, samalah kalau kita walillahil mathalul a'la. Kalau kita sudah senang dengan seseorang, apapun kita kasih, gitu kan? Apalagi Allah. Di luar gaji yang semestinya, begitu. Ada pegawai kita yang gajinya misalnya 2 juta, 3 juta, tapi ketika dia rajin, ya, nampak serius bekerja, bisa kita kasih gajinya, tambah lagi bonus, ya, dan lain-lain sebagainya. Begitulah walillahil mathalul a'la. Oleh sebab itu saya kira ada minimal ya 3 hal yang trik atau kiat yang membuat kita senantiasa termotivasi untuk beribadah, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah muhasabah diri. Muhasabah diri. Bahwa sebenarnya yang pertama bahwa sebenarnya Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Bukan beda. Kenapa kita beda-bedakan? Di bulan Ramadan kita rajin sholat. Di luar bulan Ramadan lain Tuhan pula ya. Kita nggak mau sholat. Padahal Tuhannya sama. Di bulan Ramadan kita sedekah. Di luar bulan Ramadan nggak mau kita sedekah. Di bulan Ramadan kita menjaga lisan kita dari menggunjing, dari menghibah, ya kan, dari memaki dan lain sebagainya. Di luar Ramadan kenapa kita melakukan itu? Padahal Tuhan kita sama. Begitu. Oleh sebab itu muhasabah yang pertama, bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama. Oleh sebab itu kita berlakukan dengan perlakuan yang sama. Jangan kita bedakan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah bahwa kita ini nggak lama lagi hidup. Ada batasnya. Ya. Kalau kita meyakini bahwa umur kita terbatas, dan hidup kita di dunia ini hanya sementara, persinggahan, sementara hidup kita yang hakiki, yang abadi adalah di akhirat, ya, maka kita ingat, sudahkah ada bekal kita yang kita bawa untuk akhirat nanti? Nah, bekal itu nggak kita kutip, nggak kita ambil, nggak kita dapatkan hanya di bulan Ramadan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai bulan Sya'ban lagi, itulah kita mengutip amal-amal kita untuk menjadi bekal tabungan kita untuk kita bawa nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang kedua, tadi muhasabah. Yang kedua mujahadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah, serius. Nah, kalau di Saudi itu, saya nggak pernah dengar di Indonesia. Di Saudi itu ketika imam akan memulai sholat jemaah, dia selalu mengatakan sholli sholatal muwadda. Sholatal muwadda. Jadi sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang terakhir kali untuk sholat. Artinya harus serius, harus sungguh-sungguh, harus khusyuk. Ya kan? Ini tidak ada Indonesia nih kalimat ya, sholli sholatal muwadda. Hampir saya tidak pernah dengar begitu. Jadi begitulah. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amal ibadah baik kita, semua kita niatkan seakan-akan ini hari terakhir kita melakukan ibadah. Sehingga kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh, harus ikhlas, harus mujahadah.
untuk mendapatkan pahala yang maksimal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ya, itu mujahadah. Yang ketiga muraqabah. Muhasabah, mujahadah, muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah. Iya. Merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa Allah itu ada dan melihat semua tindak tanduk kita, baik dalam keadaan terang benderang maupun gelap, di depan orang banyak, ataupun dalam keadaan gelap gulita sendirian. Jangan kita hanya takut kepada Allah, ibadah hanya Allah ketika di depan orang. Tapi ketika kita sendirian, kita nggak buat. Gitu karena kan? tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Dan menurut Imam Hasan Al-Basri, orang yang puasanya berhasil adalah orang yang meningkat rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sudah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan tanda ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Ustaz Yusuf, ya, bagaimana supaya kita termotivasi terus untuk beribadah. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Amar Adi SMA. Sebagai kesimpulan sahabat sepanjang masa, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi. Yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh. Yang ketiga muraqabah, kalau istilah saya CCTV Allah. Jadi 3 ini mari betul-betul kita terapkan agar pasca Ramadan itu kita seperti Ramadan juga. Kalau 3 hal yang telah disampaikan tadi kita terapkan dalam kehidupan setelah Ramadan berlalu, mudah-mudahan insya Allah nilai-nilai atau pendidikan Ramadan itu berhasillah kepada setiap individu yang melaksanakannya. Terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Adi LCMA. Mudah-mudahan kita akan terus menayangkan tausiah-tausiah sepanjang masa ini, dan kami dari tim sepanjang masa akan selalu menjemput narasumber keilmuan langsung dari ustadz yang berkompeten dalam bidangnya, karena ini sangat diharapkan oleh masyarakat awam, masyarakat umum khususnya, dan tentunya dapat memberikan kontribusi kepada umat secara umum. Akhirul kalam, kami dari tim sepanjang masa sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.